Bab 342. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. TESSIAERALITH. Itu dingin. Sangat dingin. Tapi sensasi udara dingin yang menggigit kulitku, aku harus mengingatkan diriku sendiri, sangat menggembirakan. Itu mengingatkan aku bahwa aku hidup. Mengistirahatkan tangan kosongku di pagar sedingin es yang membentang di sekitar balkon selebar 10 kaki, aku menatap pegunungan bersalju yang tak berujung, bermil-mil puncak bergerigi yang menjulang dari bumi seperti gigi raksasa. Naga. Tidak, bukan bumi, tidak lagi. Meskipun mengingatkan diri sendiri tentang fakta mengejutkan ini setidaknya 100 kali, aku belum menerimanya. Siapa yang tahu ada dunia lain di luar sana? Dan bahwa kamu bisa terlahir kembali menjadi satu. Tatapanku tertuju pada rangkaian tanda yang menandai lengan telanjangku, bersinar samar dengan cahaya hangat. Lengan ini lebih ramping daripada yang aku miliki sebelumnya. Sebelum apa? Aku memejamkan mata keras-keras melawan kabut di kepalaku, meremas sampai aku melihat bintang sebelum membukanya lagi. Lebih buruk, jauh lebih buruk, pertama kali aku melihat lengan kurus dan tanda tato. Nico ada di sana, berdiri di depanku, walaupun aku tidak mengenalinya, tentu saja. Mata asingnya menatap mataku dari bawah alisnya yang baru dan gelap. Aku langsung memuntahkan seluruh bajunya sebelum pingsan. Di kejauhan, makhluk bersayap seukuran pesawat terbang berputar-putar di salah satu puncak, berburu. Apa yang Nico sebut makhluk itu? Binatang mana? Saat aku memperhatikan, membiarkan perhatian aku sepenuhnya menjauh dari tubuh aku sendiri dan tanda bercahaya yang menandai kulit aku yang sekarang putih, monster yang luar biasa tiba-tiba terselip di sayap dan merpatinya, menghilang di lereng dan lembah. Aku berharap bisa bergabung dengannya, terbang melintasi pegunungan, tidak ada apapun di antara aku dan bebatuan bergerigi kecuali keajaiban yang kuwarisi dengan tubuh ini. Dari semua hal menakjubkan yang aku lihat dan pelajari, terbang jelas merupakan favorit aku. Terbang, bagaimanapun, membuatku memikirkan pertempuran pertamaku di dunia baru ini, tentang kekuatan musuh kita yang mustahil, dan hawa dingin menjalari diriku yang tidak ada hubungannya dengan hawa dingin, mengangkat angsa di lenganku. Kami tidak menduga akan ada serangan, aku masih belum tahu apa yang sedang terjadi, hanya saja teman baruku Agrona, orang yang memberi Nico dan aku kesempatan hidup lagi, membutuhkan bantuanku. Aku hanya mengulangi apa yang mereka suruh, sampai aku terbang, pikirku pusing. Aku tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Berbalik tiba-tiba, aku bergegas kembali ke kamarku dan menutup pintu melawan dingin dan pemandangan asing. Rasa pusing berputar mengancam akan menguasaiku, jadi aku menjatuhkan diri ke kursi di depan perapian yang menyala-nyala, menggosok pangkal hidungku dengan kuat, seluruh tubuhku kaku melawan rasa mual. Memori yang tidak diinginkan muncul. Aku sedang berjalan melintasi kampus sekolah pada hari yang sama seperti hari-hari lainnya, ketika tubuh aku mulai sakit dan gemetar, Ki yang membengkak menyapu aku seperti ombak di atas lautan yang penuh badai, dan ketika gelombang Ki itu memecah daratan. Lantai, tubuhku menyentak dan berputar dalam kepompong gelap, tanaman merambat berujung tombak, kehadiran marah yang tersembunyi di dalam diriku menyerang, mengaum dengan kebencian dan kebingungan. Sambil menggelengkan kepala dengan keras, aku mundur dari bayangan itu, menyelipkan kakiku ke dada dan melingkarkan tanganku di sekelilingnya. Bernapas, bernapas saja, Cecilia. Novel terbaru diterbitkan di Light Novel Pub, Om. Sensasi kesalahan yang memusingkan ini sudah biasa pada awalnya. Nico bilang itu hanya pikiranku yang menyesuaikan diri dengan bentuk fisik baruku, tapi ketukan di pintu membuatku terlonjak. Terbentang dari kursi, aku menatap bagian belakang pintu. Ya, aku bertanya setelah beberapa detik. Cecilia, ini Nico. Bolehkah aku masuk? Aku kembali ke api, menari dalam nuansa oranye dan kuning, dan mengambil napas dalam-dalam untuk menekan pusing yang tersisa. Ya, tentu saja. Pintu kayu yang berat itu terayun dengan mulus ke dalam, memperlihatkan sesosok kepala yang lebih tinggi dariku, dengan kulit pualam dan rambut hitam legam. Dia melangkah masuk dan membiarkan pintu menutup perlahan sebelum melintasi ruangan untuk duduk kaku di tempat tidurku. Nico terlihat sangat berbeda, dan bukan hanya fitur fisiknya. Apapun yang terjadi padanya dalam kehidupan baru ini terasa berat baginya. Itu telah membuatnya sulit. Kamu dapat menemukan sisa konten ini di platform lightnovelpub.com. Bagaimana perasaanmu? Dia bertanya, matanya yang tajam membakarku seolah-olah dia sedang mencoba melihat jiwaku, tersembunyi di balik kulit yang kukenakan. Baik, jawabku, terlalu cepat. Pembohong. Aku baru saja mengalami serangan vertigo, aku mengakui. Tapi aku baik-baik saja. Nico turun dari tempat tidur dan langsung berlutut di sampingku. Ketika tangannya datang untuk beristirahat di tanganku, aku menarik diri saat sesuatu di dalam diriku mundur. Maaf, bisikku, tapi aku tidak menarik tanganku kembali. Tidak, Cecilia, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sungguh. Rasa sakit yang jelas ini menyebabkan dia bersinar kembali ke arahku dari mata yang tidak dikenal itu, tetapi dia melepaskan tangannya dari lengan kursiku. Aku tahu ini semua sangat membingungkan. Membingungkan tidak mulai menutupinya. Lakukan latihan, saran Nico. Mengangguk, aku memejamkan mata dan mulai fokus pada cahaya oranye api yang bermain di bagian dalam kelopak mataku.
Kemudian, bernapas dalam-dalam, fokus aku mengikuti napas masuk melalui hidung dan turun ke paru-paru, di mana aku menahannya. Saat aku menghembuskan napas, fokus aku tetap pada paru-paru aku, pada cara tulang dada aku bergeser saat dada aku naik dan perut aku mengembang, menyebabkan interaksi otot, tulang, dan organ dalam yang rumit. Di sana, aku mencari inti mana aku, mencoba merasakannya, untuk secara sadar menyadarinya. Butuh 1 menit, tetapi akhirnya aku menemukannya di dekat ulu hati aku. Begitu aku memikirkannya, rasanya tidak mungkin untuk dilewatkan, bola kekuatan panas putih, menunggu aku untuk menarik badai energi yang terkandung di dalamnya. Semacam seperti pusat ki aku, tapi lebih. Tapi ada sesuatu yang lain di sana juga. Di dalam inti, aku bisa merasakan keinginan lain, terpisah dari keinginanku sendiri, seperti dalam ingatan. Tentakel hijau yang marah menggeliat, membuat perutku bergejolak. Binatang penjaga kayu tua akan. Mataku terbelalak saat aku didorong keluar dari meditasi oleh perasaan mual yang akan diberikan binatang itu padaku. Dari sudut mataku, aku melihat Niko memperhatikanku dengan seksama. Lebih baik, tanyanya saat aku membuka mata. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Bagaimanapun, Niko berdiri dan mundur selangkah dengan ragu. Agrona ingin kita bergabung dengannya untuk makan malam dalam 1 jam, di kamar pribadinya. Mau aku menunggumu berpakaian? Aku menggelengkan kepalaku kali ini, lalu menyelipkan seikat rambut gunmetal ke belakang telingaku. Tidak, aku akan. Sampai jumpa di sana. Dengan anggukan, Niko meraba-raba di belakangnya mencari pegangan pintu, lalu mundur ke lorong, tidak mengalihkan pandangannya dariku sampai pintu itu tertutup rapat. Menghela napas dalam-dalam, sesuatu yang aku tidak ingat sering melakukannya di kehidupan masa lalu aku, tetapi merasa perlu untuk sering melakukannya sekarang, aku duduk di kursi dan menggerakkan kaki aku lebih dekat ke api, cukup dekat untuk merasa tidak nyaman. Seperti hawa dingin, sensasi api yang terlalu hangat menjilati jari-jari kaki telanjangku membuatku merasa hidup. Mengingat apa yang dikatakan Niko tentang makan malam, aku melompat dan berlari melalui pintu di sisi lain tempat tidurku yang menuju ke ruang ganti pribadiku. Di dalam, ada sebuah meja dengan laci-laci yang penuh dengan parfum dan rias wajah, beberapa cermin, 3 meja rias untuk berbagai jenis pakaian, dan sebuah lemari yang membentang sepanjang ruangan. Itu, pikirku sedikit bersalah, tempat favoritku di Taegreen Caelum. Aku belum pernah memiliki barang sendiri sebelumnya, tidak juga. Atau setidaknya, aku tidak berpikir begitu. Begitu banyak kehidupan aku sebelumnya yang masih kabur, meskipun Niko dan Agrona meyakinkan aku bahwa semuanya akan kembali seiring waktu. Tapi aku ingat panti asuhan, dan kepala sekolah Wilbeck, dan aku ingat ujiannya. Menarik diri dari ingatan untuk menghindari kecocokan lain, aku mulai memilah-milah pakaian yang tergantung di dalam lemari. Isinya kebanyakan gaun dan jubah aneh dengan 100 warna dan desain yang berbeda, dan semuanya hanya untukku. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ujung jariku menyisir gaun sederhana berwarna oniks dengan tanda hitam di bagian belakang yang menurutku akan membuat rambut baruku menonjol, tetapi mengabaikannya untuk gaun hijau sepanjang mata kaki dengan bordir daun emas di sampingnya. Saat aku segera berubah, aku mempersiapkan diri untuk percakapan dengan Agrona, mengatur pikiran aku dan mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang aku tahu akan aku terima. Setelah aku berpakaian, aku memulai perjalanan panjang melalui benteng ke kamar pribadi Agrona tanpa melihat ke cermin untuk memeriksa penampilan aku, melihat tubuh orang asing yang tertutup rune dan wajah asing yang menatapku hanya akan membuatku pusing lagi. Kunjungi lightnovelpub.com untuk pengalaman yang lebih baik. Aula Taegreen Caelum selalu ramai dengan aktivitas, ratusan pelayan bergegas, mengurus kebutuhan banyak tentara, bangsawan, dan pemimpin militer yang sering mengunjungi benteng gunung. Kastil itu seperti sebuah kota tersendiri, yang terdapat di dalam tembok-tembok batu gelap yang menjulang tinggi. Setiap aula dilapisi dengan lukisan dan potret, atau artefak yang digantung di kotak kaca bertanda rune. Binatang mana yang diisi adalah hal biasa, setiap orang berpose seolah-olah akan menerjang dan menyerang orang yang lewat. Aku terpesona oleh bentuk-bentuk aneh dan asing, dan telah memetakan sebagian besar benteng dengan mempelajari lokasi banyak boneka monster, tetapi tidak ada waktu untuk berlama-lama dan memeriksanya hari ini. Dimanapun aku berpapasan dengan seorang pelayan yang sedang memoles artefak atau menggosok noda dari karpet merah yang membentang di tengah aula, mereka akan menempelkan punggung mereka ke dinding dan membungkuk dalam-dalam sampai setelah aku lewat. Awalnya, aku mencoba berbicara dengan beberapa pelayan ini, tetapi mereka tidak mau berbicara kepada aku, kecuali untuk menjawab pertanyaan langsung, dan mereka tidak pernah melakukan kontak mata. Sebenarnya, selain Niko dan Agrona, aku tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Mereka ingin kamu terisolasi, hanya untuk melihat apa yang mereka tunjukkan kepada kamu. Aku menggelengkan kepalaku, tahu ini bukan pengamatan yang adil. Terlalu banyak rangsangan yang membuatku kewalahan, terutama setelah serangan itu, mereka harus memperkenalkan dunia baru ini secara perlahan, dan bahkan saat itu aku kesulitan menyimpan informasi. Seperti di mana hal-hal berada di benteng besar. Saat itulah aku melewati bentuk menerjang dari seekor binatang kucing dengan 2 kepala dan 3 ekor untuk kedua kalinya, aku menyadari bahwa aku telah berbalik sambil tenggelam dalam pikiran. Apakah itu yang kedua setelah kucing ini, atau yang ketiga?
Aku bergumam pada diriku sendiri, mengintip koridor demi koridor. Berbelok di koridor ketiga, aku meningkatkan langkah aku, bergegas ke pintu di ujungnya, yang aku pikir terbuka ke tangga spiral sempit yang akan membawa aku naik beberapa lantai ke tingkat di mana Agrona mempertahankan kamar pribadinya. Alih-alih tangga, aku menemukan suite besar yang remang-remang. Terkejut, aku membeku di ambang pintu, mataku menelusuri perlahan ke seberang ruangan saat aku mencoba mencari tahu di mana aku berada. Siapa di sana? Kata suara lelah dan kurus dari dalam ruangan. Tinggalkan saja apapun yang ada di dekat pintu dan pergi. Maaf, jawabku. Aku sedikit tersesat. Apakah kamu? Sesuatu sedang bergesekan dengan lantai di dekat sudut, dan aku hanya bisa melihat siluet lentur yang terbentang dari tempatnya berbaring dan berjalan ke arahku ke dalam lingkaran cahaya dari pintu yang terbuka. Aku melangkah kembali ke lorong, jantungku tiba-tiba berdebar kencang di dadaku, meskipun aku tidak yakin mengapa. Wanita itu tampaknya memenuhi ambang pintu, meskipun perawakannya kurus. Dia meletakkan tangannya di bingkai di kedua sisi lubang dan merengut keluar dari balik poni tipis hitam kehijauan. Aku terkejut dengan betapa sakit dan tidak manusiawi dia terlihat. Pipinya cekung di bawah mata gelap berbingkai merah, dan ketika dia menarik napas mendesis melalui bibirnya yang tipis dan abu-abu, aku melihat giginya ditusuk hingga tajam. Jubah hitam yang dikenakannya memperlihatkan lengan dan sisi tubuhnya, yang sangat tipis. Apakah, aku terdiam, suaraku melemah saat aku berjuang untuk mengatasi naluri apapun yang mendesakku untuk melarikan diri dari wanita itu. Menelan berat, aku mencoba lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah aku baik-baik saja? Desisnya, menatapku seolah-olah aku tiba-tiba menumbuhkan lengan ketiga. Kamu berbicara dengan Bifrae, darah terakhirnya. Dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Ikuti episode baru di platform lightnovel.com. Maaf, gumamku, tidak yakin mengapa wanita itu menolakku sepenuhnya. Dia terlihat seperti dia. Pikiran ini mengejutkan aku, tetapi begitu aku memilikinya, aku tahu apa artinya. Aku bisa membayangkan pria itu, bengkak dan kurus pada saat yang sama, dengan rambut hijau rumput laut dan mata cekung. Bilal, sang punggawa, saudaranya. Aku turut berduka atas kehilanganmu, aku tersedak, diliputi oleh benturan emosi yang mencekik yang tidak bisa kujelaskan. Maafkan gangguan aku. Membungkuk sedikit, aku melarikan diri kembali ke lorong. Tunggu, dia memekik, tapi aku tidak berhenti, berbelok di tikungan dan hampir bertabrakan dengan seorang pelayan wanita. Aku mengelak di sekelilingnya dan sudah setengah jalan ke koridor berikutnya sebelum aku mendengar teriakan kagetnya, lalu meningkatkan langkahku lagi, praktis terbang melalui lorong-lorong, menggedor pintu dan menaiki tangga yang berkelok-kelok. Hanya setelah aku menerobos pintu lain ke lorong lebar dengan atap melengkung elegan yang ditutupi oleh lukisan dinding yang panjang dan terperinci, aku berhenti, terengah-engah. Cecilia. Melompat, aku berbalik hanya untuk menyadari bahwa Nico telah berdiri di dekat pintu tangga, mengagumi perisai emas dan perak yang tergantung di dinding. Ekspresinya jatuh ketika dia memperhatikan napasku yang terengah-engah, dan apa yang aku duga adalah tangga yang liar dan panik. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, aku tergagap, berusaha menenangkan diri. Baru saja, berbalik, tidak mau terlambat. Kau benar-benar tepat waktu, sebuah suara berat berkata dari ujung lorong, gemuruhnya menembus bebatuan dan bergetar hingga ke telapak kakiku. Tidak perlu membuat dirimu kesal, Cecilia sayang. Berbalik ke arah suara itu, aku membungkuk dalam-dalam, tetapi gerakan itu membuat kepala aku berenang ketika gelombang vertigo menghantam aku, dan aku tersandung ke depan. Sebuah lengan abu-abu marmer yang kuat menangkap aku, dan aku merasa diri aku diangkat seperti anak kecil dan berdiri dengan kokoh. Berdiri di depanku, tangannya di pundakku, adalah Agrona, matanya yang merah menyala menatap menembusku. Penguasa klan Fritra, dan rumah baruku di Alakria, tampan, dengan kulit halus dan rahang tajam yang mengingatkanku pada seorang aktor. Tubuhnya luwes dan anggun, dan dia bergerak dengan percaya diri yang mudah yang menarik mata kamu kepadanya. Tanduk besar tumbuh dari sisi rambut hitamnya seperti tanduk rusa, kecuali mengkilat dan hitam, masing-masing cabang mencapai ujung tombak. Beberapa cincin emas dan perak melilit banyak cabang, dan rantai berhiaskan permata menelusuri garis tanduk. Pada orang lain, itu akan terlihat mencolok, tetapi bagi Agrona, itu hanya menambah rasa kekuatan yang menggantung darinya seperti jubah. Tersesat dalam vertigo yang berputar, aku hanya bisa menatap saat kehadirannya membuatku kewalahan. Oh, kenangan buruk itu, katanya pelan. Mengganggumu lagi, bukan? Biarkan aku membantu. Petik 2. Tidak, tolong jangan. Kemudian Agrona ada di kepalaku, di pikiranku, mengaduk-aduk seperti tanah liat pembuat tembikar. Kebingungan ingatan dan pikiran yang bukan milikku mulai surut, begitu pula luapan emosi yang mengalir. Saat jari-jari mentalnya meremas otak aku menarik napas dalam-dalam dan membiarkan diri aku rileks. Pertama, dia menghapus ingatannya, mendorongnya menjauh dan menguburnya dalam-dalam, lalu dia mulai menyaring ingatanku, memberikan tarikan di sini atau di sana untuk membantuku mengingat hal-hal dari kehidupanku sebelumnya. Serangkaian gambar diputar di mata pikiran aku, melintas dengan cepat. Nico,
Hanya seorang anak laki-laki, mengajakku bermain dengannya dan temannya, meskipun aku terlalu malu untuk berbicara. Nico menghindari ledakan energi Ki, bergerak lebih cepat dari yang seharusnya diizinkan oleh usianya, untuk menekan perutku dengan tangan bersarung, menyelamatkanku dan semua orang di panti asuhan dari gelombang Ki yang tidak stabil yang mengancam akan meledak keluar dariku. Nico memberiku medali yang dia buat hanya untukku, agar aku tetap aman, senyum gugupnya berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Nico menyelamatkanku dari pria-pria kejam di sebuah gang, pria-pria yang ingin membawaku pergi, yang rela membunuh untuk mendapatkanku. Nico, tangannya memelukku sebagai ucapan selamat setelah kami diterima di lembaga pelatihan militer yang kami hadiri bersama. Nico, tangannya memelukku. Mataku terbuka dan aku mundur dengan cepat dari Fritra yang menjulang tinggi, yang memberiku senyum penuh pengertian sebelum menegakkan tubuh. Di sana, semuanya lebih baik sekarang, bukan Cecilia. Ya, Tuan Agrona, jawabku dengan tenang, suara di kepalaku akhirnya mereda. Terima kasih atas bantuanmu. Di sebelahku, jari-jari Nico bergerak gelisah di sisinya, dan aku tahu dia ingin mengulurkan tangan dan meraih tanganku, tapi dia menahannya. Aku tidak berusaha untuk mendorongnya, menghargai jarak. Untuk beberapa alasan, kontak fisik dengan Nico, tidak peduli seberapa polosnya, selalu memicu rasa pusing yang memuakkan. Kamu dapat menemukan sisa konten ini di platform lightnovelpub.com. Sekarang, aku sudah menyiapkan makanan yang sangat lezat untuk kita, Agrona melanjutkan, berbalik dan memberi isyarat agar kami mengikuti. Buah belimbing dan lembu bulan dari Elenoir, sedikit kelezatan yang langka sekarang, semua hal dipertimbangkan, tapi bukan itu alasan aku ingin berbicara dengan kalian berdua. Aku tahu kamu ingin keluar dan melihat dunia, Cecilia sayang. Ini semua masih tampak sangat asing dan dunia lain, dan aku tidak ingin kamu merasa seperti burung yang terperangkap di dalam sangkarnya. Itulah sebabnya aku mengirim Nico, dengan kamu di sisinya, sebagaimana mestinya, untuk menyelidiki beberapa kejadian aneh di aula tinggi di dalam reliktem. Tersenyum pada Tuan Fritra, Nico dan aku mengikutinya ke ruang makan pribadinya, sangat ingin mendapat kesempatan untuk membuktikan diri kepada penguasa tertinggi.